Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kritawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2023, yang saya hormati Panitia Pelaksana Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2023, umat sedharma yang berbahagia, dan juga para peserta Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2023 yang saya banggakan. Puji syukur patut kita haturkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawarenugrahanya lah sehingga kita senantiasa dianugerahi kesehatan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Adapun tujuan saya hadir di hadapan teman-teman adalah untuk menyampaikan pesan Dharma dengan judul Revitalisasi Trihita Karana sebagai jalan menuju kebahagiaan. Terima kasih saya sampaikan kepada Lembaga Dharma Duta PHDI Pusat yang telah menyelenggarakan acara ini, sehingga kita memiliki sumber literasi digital yang terpercaya dan terdepan bagi seluruh umat Hindu di Nusantara. Umat sedharma, berbicara mengenai Trihita Karana tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Betul? Ajaran yang sedari sekolah dasar yang telah diajarkan kepada kita sepatutnya telah menjadi habit atau kebiasaan dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Namun, pertanyaannya, apakah kita sudah memahami dan melaksanakan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan kita? Ataukah ajaran Trihita Karana hanya hafalan materi semata? Ajaran Trihita Karana terkesan simpel dan sangat sederhana. Namun, dalam praktiknya tidaklah mudah di zaman Kali Yuga ini. Yang mana pada zaman ini manusia mengalami degradasi moral dan kebenaran hanya tersisa 1/4 saja. Yang dikutip dari cerita Mahabharata pada kitab Wana Parwa pada saat Sang Arjuna bertemu dengan Sang Hanuman. Sehingga manusia pada zaman ini cenderung membenarkan segala cara untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Akibatnya, di alam semesta terjadi ketidakseimbangan. Di sini, saya ingin mengingatkan kembali, mengulas kembali apa sih itu Trihita Karana, guna untuk meningkatkan dan membangkitkan pemahaman kita terkait ajaran dasar dan kompleks sebagai dasar kita menjalani kehidupan dalam agama Hindu. Trihita Karana, jika dikaji dari segi kata, berasal dari 3 kata, yaitu Tri yang artinya 3, Hita yang artinya kebahagiaan, dan Karana yang artinya penyebab. Jadi, dapat disimpulkan, Trihita Karana merupakan 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Adapun bagian-bagian dari Trihita Karana tentunya ada 3. Yang pertama, parahyangan, berasal dari kata hyang yang artinya Tuhan. Jadi, parahyangan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Sang Penciptanya. Yang kedua, pawongan, berasal dari kata wong yang artinya manusia. Pawongan berarti hubungan manusia yang harmonis antara manusia lainnya atau sesama manusia. Yang ketiga, palemahan, berasal dari kata lemah yang artinya tanah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelemahan mengandung makna sebagai hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. Lantas, bagaimana contoh pengamalan Trihita Karana dalam zaman Kali Yuga sekarang ini? Yang pertama, parahyangan
yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10 menyatakan sebagai berikut. Sahayatnya praja sristva purwaca praja hati hanena prasawisyadwam esa sostwita kamadu, yang artinya, pada zaman dahulu Brahman atau Tuhan menciptakan manusia dan bersabda, dengan ini engkau diciptakan dan akan berkembang sesuai kamaduk atau keinginanmu. Sloka ini bermakna bahwa Tuhan dalam manifestasinya sebagai dewa telah berjasa menciptakan manusia melalui perantara orang tua. Sehingga dalam ajaran agama Hindu kita juga mengenal Trirena, yaitu 3 hutang yang kita bawa sejak lahir. Yang pertama, Dewa Rena, hutang kepada para dewa karena telah menciptakan kita melalui perantara orang tua. Yang kedua, Pitra Rena, hutang kepada para leluhur dan orang tua karena telah berjasa melahirkan kita, dan tanpa orang tua kita tidak akan bisa hadir di dunia ini. Yang ketiga, Resi Rena, hutang kepada guru suci kerohanian dan orang-orang suci. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 12 juga menyatakan sebagai berikut. Dipelihara oleh hiatnya, maka dewa akan menganugerahkan apa yang engkau inginkan. Bagi mereka yang menikmati pemberian-pemberian para dewa ini tanpa mempersembahkan terlebih dahulu kepada para dewa, itu sama dengan pencuri. Mengapa disebut pencuri? Karena seluruh yang ada di alam semesta ini adalah milik Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa. Sehingga sepatutnya sebelum kita menikmati apa yang ada di alam ini, kita terlebih dahulu mempersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud bakti dan wujud terima kasih atas segala anugerah yang diberikan. Hubungan manusia yang harmonis dengan Tuhannya dapat dilaksanakan juga melalui Trisanya 3 kali sehari. Jika kita tidak bisa melakukan puja Trisanya 3 kali sehari, maka kita bisa melaksanakan di mana dan kapan kita dapat melakukan puja Trisanya. Karena sejatinya Tuhan tidak pernah mengharapkan kita untuk melakukan puja Trisanya 3 kali sehari, melainkan Tuhan akan bersenang hati dan menerima kepada hambanya yang hadir dan datang kepadanya dengan penuh ketulus ikhlasan dan penuh rasa sadar. Selain itu, sembahyang pada hari suci Purnama, hari suci Tilem, hari suci Galungan, Kuningan, Pagarwesi, Piodalan, dan hari-hari suci besar agama Hindu lainnya juga termasuk peramalan dari Parahyangan. Bahkan dengan mengingat, melantunkan nama suci Tuhan dan lagu-lagu kerohanian dalam hati, maka itu juga termasuk hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Kemudian bagian yang kedua dari Trihitakarana yaitu Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam Maha Upanishad dijelaskan bahwa Wasudaiwa Kutumbakam, yang artinya kita semua bersaudara. Kita juga mengenal ajaran yang disebut Tatwam Asi, yaitu aku adalah kamu dan kamu adalah aku, yang bermakna bahwa kita semua adalah saudara. Karena apa? Karena kita sama-sama memiliki sumber hidup yang sama, yaitu roh atau Atman yang ada dalam diri kita, sama sumbernya dari Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena itu sudah otomatis kita adalah saudara. Implementasi dari hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya juga dijelaskan dalam Niti Sastra bab 5 sloka 3 sebagai berikut. Wasita nimitanta manemu laksmi, wasita nimitanta manemu duka, wasita nimitanta manemu pati kepangguh, dan wasita nimitanta manemu mitra. Yang artinya, dengan perkataan engkau akan memperoleh kebahagiaan. Dengan perkataan engkau akan memperoleh kesusahan. Dengan perkataan engkau akan memperoleh kematian. Dan dengan perkataan pula engkau akan mendapat teman.
Dari sloka ini mengajarkan kita bahwa sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, sudah sepatutnya kita belajar bagaimana kita memanusiakan manusia lainnya, bagaimana kita menjaga sikap, bicara, tingkah laku dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga kita tidak sampai menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Karena ada pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Hal yang tak kalah penting, kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup dengan keanekaragaman agama, suku, ras, budaya, sehingga kita ditekankan untuk selalu menjalin hubungan yang harmonis di tengah-tengah perbedaan dan multikultural. Dengan menerapkan moderasi beragama, sudah sepatutnya kita tidak boleh menjustis keyakinan orang lain hanya karena keyakinan orang lain itu berbeda dengan apa yang kita yakini. Dalam Pawongan, kita ditekankan untuk selalu menjalin hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Dikatakan pula, menolong orang lain adalah seni menolong diri sendiri. Menyakiti orang lain juga adalah seni menyakiti diri sendiri. Sehingga, dengan memahami hakikat sebagai manusia, kita senantiasa berusaha untuk memaksimalkan kebaikan, meminimalkan keburukan. Selanjutnya, implementasi dari ajaran Trihitakarana bagian yang ketiga adalah palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. Dalam Atharva Weda dijelaskan sebagai berikut. Yena dewana wiyanti noca witwi sate mita tatkarnamo brahma fugri samnana puru nebya, yang artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah engkau sebagaimana menyatunya para dewa, karena aku telah menganugerahkan hal yang sama denganmu, sehingga ciptakanlah kerukunan antara engkau dan alam lingkungan. Kita semua tentu sepakat bahwa alam sangat berperan penting dan berperan utama dalam kelangsungan kita hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Udara yang kita hirup, air yang selalu kita minum, tanah yang selalu kita tempati untuk berpijak, dan alam sebagai sumber makanan dan sumber penghidupan. Sudah sepatutnya kita untuk menjaga alam. Jagalah alam sehingga alam akan menjagamu. Rawat dan sayangilah alam seperti engkau menyayangi dan merawat dirimu sendiri. Adapun implementasi secara niskala dalam agama Hindu di Bali mengenal istilah yatnya sesa, yaitu persembahan ketika setelah sehabis memasak, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga mengenal segehan, mencaru, tawur agung sebagai simbolisasi untuk menyomya atau menetralisir energi-energi butakala yang ada dalam diri dan alam semesta, sehingga terjadinya keharmonisan di alam semesta. Umat Dharma yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung dari Dharma Wacana ini. Besar harapan saya dengan Dharma Wacana ini, kita sebagai manusia sama-sama menyadari hakikat kita lahir ke dunia untuk memperbaiki karma, dengan jalan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, dan memperbaiki hubungan kita dengan alam semesta, sehingga kita dapat mewujudkan kedamaian dan keharmonisan di jagat alam semesta sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yaitu kebahagiaan di alam semesta. Trihitakarana sebagai sarana untuk memayu hayuning bawana, yaitu menghidupkan kembali keindahan di alam semesta. Tanhane wong swasti anulus, tiada manusia yang sempurna. Maka, jika terdapat kesalahan dan perilaku yang tidak menyenangkan selama Dharma Wacana ini, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf. Dan atas atensi dan perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.